staf sus ini kan apakah ini merupakan jabatan yang terstruktur misalnya, ya, baik di dalam kepengurusan proyek atau di baik rekan-rekan media, kami sudah melakukan konfirmasi dengan teman-teman penyidik bahwa terhadap saudara IKL kan beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan pemeriksaan beberapa kali dan oleh penyidik masih dianggap perlu melakukan penggalian lebih jauh lagi terkait dengan perkara yang sedang ditangani, dan penyidik sudah menjadwalkan akan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada yang bersangkutan pada hari Rabu, ya, tanggal 18 Juni 2025. Di sana dijadwal sekira pukul 9 WIB pagi hari. Tapi nanti terkait dengan kepastian kehadiran yang bersangkutan tentu kita tunggu, ya, begitu. Mungkin pemeriksaan masih soal apa sih Pak? Kemarin kan soal dia menjadi wakil dirut, tapi untuk yang Rabu ini mungkin ada spesifikasi dari penyidik mungkin yang di dalamnya? Ya, banyak hal yang akan digali oleh penyidik karena terkait dengan ini kan proses pengajuan dan pencairan kredit, ya, dari beberapa bank kepada PT Sritek, dan juga yang bersangkutan itu kalau tidak salah menjadi direktur di 3 anak perusahaan. Jadi PT Sritek ini punya unit-unit usaha, punya perusahaan-perusahaan, jadi yang bersangkutan menjadi direktur, sehingga sangat penting, sangat urgen bagi penyidik untuk melihat benang merah terkait soal penyaluran kredit. Nah, jadi karena penyaluran kredit kan dinyatakan untuk modal kerja. Nah, modal kerja ini tentu penyidik mau melihat bagaimana ke unit-unit usaha, karena kan disinyalir ada peruntukan dari yang seharusnya modal kerja tetapi digunakan untuk pembelian modal-modal tidak produktif, ya kan? Nah, itu aset tidak produktif. Nah, di 3 perusahaan itu, anak perusahaan itu seperti apa? Nah, ini akan terus digali oleh penyidik, selain dari apakah yang bersangkutan juga memiliki kewenangan atau keharusan untuk dalam proses pengajuan kreditnya menandatangani setiap persetujuan akan pengajuan itu, ya. Besok Kejagung merencanakan pemeriksaan salah satu mantan staf susnya Nadiem Makarim Juristan. Nah, apakah pemeriksaan besok akan tetap berjalan ataukah Juristan sudah mengonfirmasi kehadirannya besok? Nah, beberapa waktu yang lalu kami sudah sampaikan bahwa terkait dengan saudari JT melalui kuasanya sudah menyampaikan penundaan pemeriksaan sebagai saksi yang ditujukan kepada penyidik, ya, dan di dalam surat penundaan dimaksud disampaikan bahwa yang bersangkutan akan memenuhi panggilan penyidik pada esok hari, ya, Selasa 17 Juni 2025, ya. Tentu pemeriksaan juga akan dimulai sejak pagi pukul 9 dan hingga kini penyidik masih optimis yang bersangkutan akan hadir karena belum ada pemberitahuan penundaan, ya. Jadi sesuai dengan surat yang sudah diterima penyidik, tentu kita menjadwal untuk dilakukan pemeriksaan pada esok hari Selasa, ya, esok pagi. Pak, selain Juristan kan pada hari Jumat pekan lalu Kejagung memeriksa Fiona Handayani, mantan staf susnya Nadiem Makarim juga. Nah, kalau boleh tahu apa sih Pak yang didalami oleh Fiona sampai malam kemarin? Ya, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa terhadap 2 staf sus ini dan 1 konsultan, ya, ini oleh penyidik dirasa sangat perlu, penting untuk menggali terkait dengan materi-materi yang berkaitan dengan penanganan perkara ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa saudari Eva ini kan merupakan staf sus, ya, staf sus menteri pada waktu itu, ya, dan tentu sangat berkaitan dengan proses pengadaan ini yang akan didalami terkait peranannya, ya, apakah ada perannya, saran-saran apa yang diberikan, dan berdasarkan informasi bahwa tentu ada banyak hal saran yang disampaikan yang bersangkutan, tetapi dia bukan sebagai pemutus, ya. Nah, itu yang pernah kami sampaikan bahwa apakah staf sus ini yang menjadi pihak yang menentukan, memutus. Nah, kalau misalnya ada pihak-pihak lain, maka pihak-pihak lain ini siapa?
ya, dan itulah ya karena bagian dari substansi penyidikan, maka saya kira rekan-rekan media harus bersabar ya, nanti penyidik akan memformulasi ya, mengkaji, menganalisis dari semua keterangan-keterangan yang sudah diberikan. Saya kira kita tunggu saja ya perkembangannya. Saya kira begitu ya. Berarti untuk juristan sendiri juga akan didalam keterangan. Ya, ya. Kan sebagai staf sus ketika itu dalam konteks pengadaan Chromebook ini perannya seperti apa, ya kan? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, staf sus ini kan apakah ini merupakan jabatan yang terstruktur misalnya, ya, baik di dalam kepengurusan proyek atau di institusi. Nah, lalu kalau di institusi ya, apakah di kepengurusan proyek juga ya? Kalau misalnya di kepengurusan proyek tidak, lalu apakah bagaimana perannya dalam proses katakanlah memberikan saran, analisis ya terkait kajian-kajian teknis yang sudah diberikan ya, dan yang pada akhirnya kan dari kajian teknis itu diarahkan pada penggunaan sistem Windows, ternyata akhirnya kan harus dengan menggunakan sistem operating Chromebook. Nah peran staf sus itu seperti apa di situ? Itu yang akan digali ya. Pak, ini kan staf susnya sudah mulai diperiksa ya Pak. Kalau untuk Manager sendiri kapan Pak rencananya akan diperiksa? Nanti kita tunggulah ya bagaimana sikap penyidik ya, tentu kan pemeriksaan khusus staf sus juga kan belum selesai ya kan. Nah, dan terhadap pihak-pihak lain juga masih terus berlangsung. Nah, bagaimana nanti data-data yang sudah dimiliki oleh penyidik, apakah diperlukan keterangan dari pihak-pihak terkait itu ya, nanti kita tunggu bagaimana sikapnya ya. Akan kita sampaikan.